Nah, oke, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung dan garis normal sebuah kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1. Nah, kemarin itu kan kita udah bahas tentang gradien tuh. Gradien itu kan turunan pertama. Nah, sekarang Bapak akan jelasin persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya. Jadi kan waktu SMP kita udah belajar tuh persamaan garis ya. Nah, rumusnya sama, cuman pas SMA ini kita nyari gradiennya itu pakai turunan pertama ya. Tapi absis ordinatnya sih sama aja. Nah, di sini kan Bapak tulis gradien. Gradien nih. Jadi kita nyari gradiennya itu turunan pertama. Dan hubungan dari kedua garis ini itu hubungannya apa? Hubungannya saling tegak lurus. Kan kalau simbol tegak lurus kan kayak gini. Nah, saling tegak lurus. Jadi nanti Bapak bahas di pemahaman ya biar lebih jelas apa aja yang dibutuhkan untuk mencari PGS dan PGN. Jadi Bapak singkat PGS dan PGN aja biar lebih simpel ya. Oke. Nah, jadi di pemahaman ini Bapak kan bahas itu apa aja yang dibutuhkan untuk mencari PGS dan PGN. Bapak tulis nih PGS. PGS itu kan persamaan garis singgung. Itu butuhnya apa aja tuh biar jadi PGS? Yang pertama itu kita butuh absis. Absis tahu kan ya? Kan kalian udah belajar yang pas di gradien. Kemudian ordinat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah gradien atau M. M itu kan berarti turunan pertama dari fungsi fx atau ya aksen lah gitu. Nah, berarti segini itu kita butuh untuk mencari sebuah PGS. Absis, ordinat, dan gradien. Nah, kemudian untuk PGN, persamaan garis normal, itu kita butuhnya ya sama sebenarnya sih 3, cuman ada bedanya di gradien. Absis, kemudian ordinat. Nah, yang ketiganya itu gradien ya sama aja, turunan pertama. Tapi yang tegak lurus dengan PGS-nya. Nah, jadi segini itu kita butuh untuk mencari sebuah PGN. Nah, jadi itu yang dibutuhkan PGS dan PGN. Oke. Ya, sebelum ke contoh soal, Bapak kan ajarin dulu cara menentukan gradien dengan cepat nih. Nah, di sini tuh ada hubungannya dengan persamaan garis normal karena persamaan garis normal itu kan tegak lurus dengan PGS-nya. Nah, gradien itu kan ada 2 nih. Ada yang sejajar, ada yang tegak lurus. Jadi kita tuh disuruh mencari M2. Nah, M1-nya tuh udah ada gitu. Kayak M1 tuh dianggapnya kayak PGS lah gitu. Tapi M2-nya tuh dianggap kayak PGN. Nah, cara cepetnya itu kalau misalkan kita punya M1 sama dengan 2, M1 sama dengan min setengah. Kan kalau sejajar sih ya sama aja. 2, kalau misalkan M1-nya min setengah ya karena sejajar ya udah min setengah lagi. Nah, di sini kalau misalkan M1-nya 3 tapi tegak lurus nih gimana nih? Ya udah ada rumus dibalik dikasih negatif. Nah, 3 itu kalau dibalik jadi 1/3. Kemudian dikasih negatif. Nah, kalau misalkan 1/3 dibalik ya 3/1, 3. 3 kasih negatif, min kan gitu. Jadi min 3. Kalau udah negatif ya jadi positif. Tapi 1/5 dibalik 5, minnya jadi min plus kan gitu. Nah, ini min juga jadinya kan plus tuh, plus setengah gitu. Jadi ini bakal ada gunanya di PGN. Nah, ini Bapak tulis biar nggak lupa ya. Dibalik kasih negatif. Oke.